tiba-tiba temen gue itu telepon gue lagi yang cewek. Cewek. Yang cewek itu. Woi gimana lu? Udah sehat? Oh udah, alhamdulillah nih. Yang di badan lu gimana? Alhamdulillah udah sehat juga. Oh syukur deh. Nih gue mau cerita nih kata dia. Nah apaan? Ya sebenarnya gue tahu sih sebenarnya apa yang ada di badan lu kata dia. Itu ular. Lu kenapa nggak bilang? Gue bilang. Soalnya gue ngerasain banget nih di badan gue. Emang bentuknya kayak ular. Gerak-gerakannya gitu. Iya. Terus lu kenapa gak cerita? Ya gue takut lu panik atau gimana. Oke, masuk. Nah setelah itu aman kan? Aman. Lu tahu nggak kenapa lu bisa kayak gitu? Kenapa? Ya waktu pas gue lewat petilasan yang di Jonggrang itu yang gue nginjek batu bang. Di situ katanya mulainya. Jadi ternyata si batu ini itu semacam kayak apa ya? Gue nggak ngerti apa fungsinya. Tapi dia ngelasin batu itu salah satu penyebabnya. Lu nginjek batu itu pecah. Itu batu sangat penting buat penunggu-penunggu di situ. Oh. Sedangkan batu itu gue injek pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host yang selama ini mengaku-ngaku ganteng di Bekasi dan sekitarnya. Kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Lembu beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dimanapun berada yang selama ini sudah mendukung dan mensupport channel Jejak Backpacker yang sudah berjalan sampai hari ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Assalamualaikum Bang Hasan. Tos dulu. Terima kasih Bang Hasan sudah datang di studio Jejak Backpacker. Deket Bang ya dari sini ya? Deket lah bang, kalau jalan kaki lumayan lah. Lumayan ya. Tapi biasa naik gunung sih nggak capek bang. Jadi Bang Hasan ini biasanya kalau pendaki gunung tuh paling nggak mau disebut senior bang ya. Wah iya. Jangan jadi bah. Sudah melanglang buana ke gunung-gunung ya Bang Hasan ini udah banyak pengalamannya mendaki gunung. Jadi kita mau angkat cerita beliau ini. Beliau iya, waktu pendakiannya di Gunung Lembu bang ya. Iya benar bang. Oke. Bisa diceritakan dulu sedikit aja kisi-kisi dari pengalaman mistisnya di Gunung Lembu itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya mungkin ini kejadian tahun 2019 bang ya. Oke. Ini di salah satu gunung di Jawa Barat, Gunung Lembu tepatnya. Di situ gue naik Gunung Lembu sama teman-teman dan tanpa sengaja gue nginjek sebuah batu di dekat petilasan. Dan awalnya dari situ gue nginjek batu itu gue pikir biasa dan akhirnya sampai rumah gue ngalamin efeknya bang. Jadi di badan gue itu berasa ada suatu hal yang aneh yang gue rasain kayak ular di badan gue itu. Oh. Ada ular di badan gue bang. Oke. Seperti itu bang. Aduh menarik nih, serem nih cerita. Disimpan dulu ceritanya bang. Tapi sebelum Bang Hasan menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini.
Ya, Bang Hasan. Langsung aja kali Bang ya, karena udah larut malam nih. Wow. Kita kasihkan ngobrol tadi. Udah hampir subuh. Mungkin mudah-mudahan nggak ada gangguan-gangguan ya. Biasa di studio ini suka banyak gangguan Bang. Ya beneran. Sekarang nggak ada kali ya. Jangan ganggu dulu lah. Jangan ganggu dulu. Oke, Bang Hasan bisa langsung dimulai ceritanya Bang Hasan. Mungkin kisahnya ini, cerita gue ini dimulai dari bukan awal ya, pertengahan tahun 2019 ya. Oke. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Gue ini tanpa sengaja nih gue ketemu kawan nih Bang. Ketemu kawan gue ini cewek. Dan dia ngajakin ke suatu gunung, yaitu Gunung Lembu ya. Gunung Lembu di Jawa Barat, itu tepatnya di atasnya Waduk Jatiluhur. Oh, oke. Di daerah Purwakarta. Nah gue ketemu sama kawan gue itu di jalan. Tiba-tiba dia negor gue, "Bang, ada waktu nggak? Wah, buat apa nih? Naik yuk, nemenin naik." "Kemana?" "Ke Gunung Lembu." "Gunung Lembu?" "Iya." "Oh, yang di Purwakarta itu ya?" "Iya bang, pengen ke sana nih." "Berapa orang?" "Ya ada kawan sih 4, jadi berlima sama abang." "Oke dah, kapan?" Dan ini mendadak banget bang. Nanti sore. Hari gue ketemu siang bang. Dan sore dia langsung naik tuh kita. Oke. Mendadak banget kan, jadi waduh gak ada persiapan nih kan. Tapi kalau pikir gue kan Gunung Lembu ya nggak terlalu tinggi dah. Gue pikir ini juga gunung nggak terlalu jauh-jauh banget treknya gitu kan, paling cuma 3 jam kita udah sampai. Udah sampai ke Batu Lembunya. Tapi kan sekali lagi buat ini pengingat aja bang ya. Ya gunung itu kan nggak diukur dari ketinggian ya bang. Betul. Nggak diukur dari ketinggiannya, nggak diukur dari seberapa dekatnya dia gitu kan. Tapi kan bagaimana niat kita untuk ke suatu tempat itu. Nah jadi singkat cerita tuh jam 5 sore itu janjian bang. Ketemuan lah kita sama semua yang pada mau ikut berlima. Jadi di sini ada kawan gue tuh cewek 2 dan cowoknya 3, jadi berlima orang. Kita naik motoran bang. Dari Bekasi itu naik motoran 3 motor, 5 orang. Itu start jam habis maghrib lah bang. Habis maghrib sekitar jam setengah 7 atau jam 7 kita jalan ke Gunung Lembu itu naik motoran. Itu selama perjalanan sih aman-aman aja bang ya, lancar ya, walaupun ada suatu kejadian yang sedikit-sedikit lah kayak ban bocor. Itu udah biasa lah ya, bumbu-bumbu dalam perjalanan kayak gitu. Singkat ceritanya sampai di base camp Gunung Lembu ini jam 11 malam. Oh, malam ya. Jam 11 malam. Jam 11 malam itu kita baru nyampe base camp. Akhirnya kita di situ santai-santai dulu. Dan kita ngopi-ngopi dulu sambil ngurusi maksi di situ. Karena di Gunung Lembu ini bebas, Bang. Waktu tahun segitu bebas ya, waktu saya ke sana tuh bebas. Itu mau naik malam kayak mau naik subuh, bahkan kita ketemu rombongan di atas itu ada yang naik jam 3 baru ada. Setelah ngurus-ngurusi maksi, gue sama kawan gue ini nggak lama, sekitar kurang lebih jam 12 lah ya. Jam 12 itu kita mulai naik nih, Bang. Oke. Mulai trekking dari Gunung Lembu. Itu nama gerbangnya itu nggak tahu apa ya, lupa ya. Soalnya waktu itu juga nggak sempat ngelihat juga, tapi dia ada gapura kecil. Nah kita masuk dari situ, nggak jauh dari base camp, pas di samping base camp itu gapuranya. Kita masuk, pas jalan sekitar 15 menitan atau berapa menit, kurang lebihnya lupa. Itu ketemu pertigaan tuh, Bang. Ketemu pertigaan, kalau kita ke kiri itu langsung menuju ke Batu Lembu. Oke. Nah, kalau kita ke kanan itu kita ke area camping. Gitu, ke area camping ke kanan. Jadi kalau kita mau ke Batu Lembu itu lewat kiri langsung. Kalau kita mau nge-camp dulu di area camping kita ke kanan. Nah, dari sebelah kanan ini itu bisa juga, Bang, bisa langsung melipir ke Batu Lembu, tapi jaraknya agak muter jauh. Oh iya. Kayak gitu. Dan sebelum gue mutusin mau lewat kiri atau kanan, nah teman gue ini 2 orang ini agak peka, Bang, dia orangnya agak peka dengan hal-hal yang goib lah ya. Dia berhenti di pertigaan karena dia yang paling depan. Dia berhenti di pertigaan sambil nungguin gue yang bertiga di belakang.
Terus nanya, setelah gue sampai di pertigaan itu, teman gue nanya, mau lewat mana? Mau lewat kiri apa lewat kanan? Kalau gue kan belum pernah nih bang ke Gunung Lembu. Nah kawan gue ini udah pernah. Gue minta penjelasannya. Emang kalau kita ke kiri mau kemana? Kalau ke kiri ini kita langsung ke Batu Lembu. Kalau ke kanan kita ke area camp dulu. Oh gitu. Kalau area camp itu gimana? Ya kalau area camp kita mau nggak mau muter, jadi melipir gitu kan. Kalau lewat kiri ini kita langsung ke Batu Lembu. Lebih cepat mana? Lebih cepat ke arah kiri. Oh, ya udah kalau gitu kan kita ke Batu Lembu. Ya udah kita ke kiri aja. Gue bilang kayak gitu kan. Tapi kawan gue yang cewek sama yang cowok ini yang agak peka ini bang, dibilang jangan deh, jangan lewat kiri, kita ke kanan aja. Loh gue jadi aneh kan bang ya. Kenapa ya? Kita kan tujuannya ke Batu Lembu. Kata lu kan kalau mau cepet kita lewat kiri. Bukan apa-apa. Itu kayaknya udah ada yang nungguin tuh. Oh gitu bang. Gue nggak ngerti apa yang dia maksud. Yang nungguin itu siapa dan apa gitu kan. Itu yang nungguin, iya. Ada 3 tuh udah nungguin. 3, apaan sih? Ya karena mereka udah ngerti gitu bang, sosok gitu. Jadi menurut mereka tuh yang hal yang kayak gitu tuh udah biasa gitu. Nah buat gue yang awam, apaan gitu. Itu udah ada 3 tuh nungguin. 3 itu apaan? Itu 3 Miss K kata dia. Oh Miss K. Dengan sebutan Miss K itu gue udah paham bang, ya kan. Oh gitu. Iya itu ada 2 warna putih, yang 1 warna merah kata dia. Yang 2 di jalan, yang 1 di atas pohon. Tapi tepat di situ bang, di jalur yang gue sebelah kiri kalau mau lewat itu. Kayaknya jangan deh, itu kayaknya nggak baik tuh kayak itu, kata kawan gue yang ngerti ini. Dan akhirnya ya udah demi keamanan gitu bang ya, kita biar nyaman juga. Ya udah lewat kanan aja deh, nggak apa-apa, agak melipir jauh juga. Paling bedanya kan nggak jauh. Terus kata teman gue, ya nggak jauh sih, paling kita kurang lebih setengah jam sampai 1 jam perbedaannya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Akhirnya gue ngambil ke arah kanan tuh bang, ke arah kanan ke shelter area camp. Nah di situ gue ngopi-ngopi, di situ mulai ngopi-ngopi, terus agak masak mie juga deh kalau nggak salah. Kita makan bareng-bareng. Nggak lama sekitar setengah jam kita lanjut lagi tuh bang. Kita lanjut lagi ke arah Batu Lembu yang kita tuju tuh kan Batu Lembu. Nah di perjalanan ini sebelum menuju ke Batu Lembu itu kita ngelewatin 2 petilasan bang. Oh ada petilasan. Ada petilasan bang di Gunung Lembu itu. Yang petilasan pertama itu kalau nggak salah petilasannya Ki Jonggrang. Kalau nggak salah ya, kalau masih ingat itu namanya Ki Jonggrang 1. Itu bentuk petilasannya cuma tonggak sama diikat kain putih. Cuma berbentuk itu aja. Nah perjalanan gue lewat situ bang, gue tuh nginjek batu itu bentuknya pipih. Itu kurang lebih diameternya sekitar 30 sentian. Diameter si batu pipih ini. Nah itu gue injek, nggak sengaja bang keinjek. Itu pecah bang batunya. Jadi pas gue nginjek bunyi trak. Nginjek apa nih? Senterin pakai headlamp. Oh batunya biasa bang, bentuknya biasa kayak batu kali gitulah. Gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Gue nggak mikir itu pertanda apa atau apa gitu, nggak mikir. Akhirnya jalan lagi, ketemulah ke petilasan kedua itu petilasan Prabu Siliwangi, gitu. Dan di petilasan Prabu Siliwangi ini, kalau ini ada dipagerin bang dia, ada dipager terus dikasih kayak saung-saung gitu atasnya, kayak gitu. Ya udah aman deh lewat situ. Walaupun aman bang, tapi emang beda sih bang auranya bang. Gitu. Ketika kita lewat situ tuh itu beda auranya. Kayaknya kayak ada apa gitu di kanan kiri gitu. Kayak ada yang ngerasa ada yang ngikutin gitu. Kayak ada yang ngawasin kita gitu bang. Tapi ya udahlah pikir, udahlah nggak ada apa-apa, aman ini kok. Sama pejalan juga. Untuk penampakan gitu juga nggak ada bang. Kecuali yang teman 2 ini ya, karena kan mereka agak peka. Kita lewat petilasan si Prabu Siliwangi ini aman sampai akhirnya kita menuju. Jadi sebelum Batu Lembu itu bang, itu ada area camp juga, tapi nggak jauh dari Batu Lembu. Nah di situ akhirnya itu bisa dibilang puncaknya mungkin. Jadi ada bentuk batu gede di situ, ada bentuk batu gede. Kata temen, nih kita udah nyampe puncaknya. Oh ini puncaknya? Iya. Gini doang.
Kalau gue bilang gitu bang, ini gini doang. Ya mau begini. Terus batu lembunya, ya batu lembu kita turun lagi ke bawah nanti. Oke. Sampailah gue di batu lembu jalan. Turunlah di batu lembu tuh bang. Nah sampai di batu lembu ini, ya kawan-kawan langsung pada ada yang masak kopi gitu kan, ada yang masak Indomie gitu kan, sambil masak. Nah gue misahin diri bang. Gue misahin diri, jadi mereka pada di tengah batu lembu. Nah gue tuh agak ke ujung sebelah kiri. Itu tepatnya di bibir jurangnya dia. Nah sebelum bibir jurang itu kan ada pembatas besi. Nah gue tepat di situnya. Gue sambil yang ngeliatin pemandangan aja gitu di bawah, walaupun gelap tapi kelihatan bang di bawah-bawah itu ada kayak kapal-kapal perahu-perahu nelayan gitu kan, karena di bawah Gunung Lembu ini itu pas banget Waduk Jatiluhur. Gitu. Iya. Jadi dari atas itu kita kelihatan lampu-lampu perahu gitu, lampu-lampu perkampungan situ, rumah-rumah itu kelihatan. Lagi ngeliatin sambil ngopi, sambil ngerokok. Itu ada burung gagak. Entah burung gagak, entah burung jalak ya, burung jalak mungkin kali ya. Burung jalak itu turun bang di depan gua. Jaraknya sekitar 5 meteran lah ya. Jarak sekitar 3 meter atau 4 meter lah. Itu gua usir bang. Hus gitu kan. Kalau burung normal nih bang ya, kalau kita usir gitu pergi dong dia, karena takut. Tapi ini enggak bang. Enggak pergi. Ini burungnya malah nyamperin gua, malah ngedeketin gua. Ketika gua usir, hus, dia bukan pergi malah nyamperin, jalan itu malah nyamperin gue. Sampai akhirnya burung itu ada tepat di depan gue sekitar nggak nyampe, kurang lebih semeter lah. Semeter di depan gue, itu sambil natapin gue terus. Jadi si burung itu ngeliatin gue bang, sambil goyang-goyang gini palanya, sambil ngeliatin gue pikir, ini burung ngapain ya? Diusir bukannya pergi, malah deketin gitu kan. Udah gitu malah ngeliatin gitu kan. Sampai akhirnya udahlah, pikir gue emang burung malam kali jadi nggak kelihatan gitu ya. Ya udah nggak diambil pusing. Setelah itu gue balik lagi tuh bang ke kawan-kawan gue. Ditanya lah sama teman, lu ngapain lu? Nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin itu aja, bawah tuh banyak perahu, seru ngeliatnya. Kagak, gue liat lu bengong-bengong aja, serupan lu ntar lu. Kalau di sini tempat-tempat kayak gitu jangan bengong, kata dia. Iya ngerti, paham. Iya bukan apa-apa, ntar gue yang ribet, kata teman gue nih bang. Ya bercandanya emang agak frontal bang ya, cuman ya gue paham karena dia ngerti gitu bang. Makanya mungkin dia berani untuk ngomong-ngomong frontal kayak gitu. Nah terus singkat cerita tuh sampai terang di situ bang. Sampai sekitar jam 5 tuh udah mulai terang. Dan orang-orang tenda sekitar tuh banyak tuh bang. Jadi bukan gue doang waktu itu, banyak tenda-tenda juga. Nah itu udah pada keluar buat lihat sunrise kayak gitu kan. Mulai ada orang situ. Terus sekitar pukul jam 5 lewat itu matahari nongol, tapi kita nggak dapat sunrise bang. Soalnya kadang waktu itu lagi mendung, jadi nggak dapet. Ya udahlah, nggak dapet mah, nggak apa-apa. Ngobrol sampai akhirnya jam 7 lewat, mau ke jam 8 kita putusin buat yaudah yuk turun lah. Udah rame juga nih. Ya kalau gue pribadi bang ya, gue kalau ke tempat-tempat kayak gitu tuh kalau udah suasana udah ramai orang itu udah nggak enak bang. Udah nggak enak suasananya, jadi udah nggak dapet lah kita ibaratnya. Orang kesini pengen tenang kok, pengen nikmat, ini jadi ramai banget gitu kan. Udah nggak seru deh, kita turun aja. Turun lah akhirnya bang. Turun itu lewatin puncak lagi. Nah dari puncak ini gue inget banget bang, gue itu jalan paling depan. Gue jalan paling depan, dan setelah dari puncak atau pos 3 ya kalau nggak salah itu nggak jauh jalan turun ke bawah itu ada warung bang. Ada warung. Nah gue di situ sambil istirahat mesen kelapa muda. Enak banget kan bang, di gunung kita minum kelapa muda gitu kan, dan itu langsung dari buahnya gitu. Mesen sambil nungguin teman yang di belakang. Ditungguin kok lama nih bang, temennya ditungguin lama, kok nggak muncul ya. Ditungguin terus sampai kita ada orang lewat nih, kita tanya, bang lihat teman saya nggak di belakang, kita sebutin ciri-cirinya, orangnya kayak gini. Oh nggak ada bang, oh saya jalan ke sini nggak ketemu orang lagi kok. Oh gitu, iya. Oh ya udah deh, pikir kita masih di bawah masih di atas kali kan. Ya udah, akhirnya kalau pikir saya gini kan bang, saya ninggalin dia bukan karena
kita nggak peduli sama temen ya, bukan. Karena kita pikir kita aja naik cuman kurang lebih 3-4 jam udah nyampe. Kalau turun pasti lebih cepet dong. Ya udah kita nunggu di bawah aja lah, gitu kan, jaraknya nggak terlalu jauh juga. Inisiatif kita akhirnya turun lagi kita bang ke area camp yang pertama, yang tadi pertigaan itu. Oh iya, yang mau ke kiri mau ke kanan, Batu Lembu. Nah ke kanan itu. Nah akhirnya kita nunggu di area camp itu bang. Kita nunggu di area camp itu sambil masak-masak kopi sambil nunggu teman gitu kan. Nggak taunya teman gua yang gue tungguin di atas itu udah nyampe di bawah duluan bang. Nggak taunya dia udah di warung duluan. Lewat mana dia? Nah itu dia bang. Sedangkan waktu gue nungguin dia itu belum ada percabangan. Belum ada percabangan untuk jalur lain, belum ada. Karena percabangan itu adanya setelah warung. Logikanya kalau kita nunggu di warung, kalau dia mau lewatin percabangan lain, pasti kan harus lewatin warung dulu. Benar. Nah sedangkan gue nunggu di warung lama, karena gue sampai mesen kelapa muda juga, minum sampai habis gitu kan, sambil makan gorengan juga di situ. Ada sekitar 15 sampai setengah jam gue nunggu. Tiba-tiba dia udah di bawah. Sampai gue mikir, orang lewat mana ya? Tapi mungkin tadi seliweran kali, jadi nggak kelihatan apa ke bareng sama orang gitu kan, jadi nggak kelihatan. Udahlah, nggak apa-apa. Sampai di situ kita ketemu sama temen. Jadi temen naik gue nih ketemu sama temennya. Gitu. Jadi temannya temen gue ini ketemu di situ, ngobrol-ngobrol lah kita. Woi, lu naik ke sini juga? Iya. Naik jam berapa? Semalam itu jam 12 kali kalau nggak salah naik. Oh gitu, dari malam lu? Iya, ngecamp. Nggak ngecamp, orang cuman habis naik udah di Batu Lembu aja sambil nunggu pagi. Nah setelah itu, oh gitu. Nah tiba-tiba si temannya teman gue ini bang, dia cerita, lu lewat mana semalam? Lewat sebelah kanan, lewat sini. Oh lu lewat kiri? Enggak. Iya emang kalau naik malam kalau bisa jangan lewat situ. Emang kenapa? Ya di situ soalnya mitos-mitos di sini tuh ada penunggunya. Penunggunya apaan tuh? Kata dia sih penunggunya tuh berbentuknya ular bang. Ular kobra. Menurut si cerita temennya, karena temennya temen gue ini akam sis itu. Gitu. Jadi kata dia itu ada penunggunya ular kobra kata dia. Beneran? Ya dalam arti gue kan pertanyaan, ini ular bener apa ular goib gitu kan? Ya pokoknya dibilang ya beneran ular kobra, itu gede ularnya gitu. Nah di situ emang vegetasinya hutan bambu bang. Di bawah itu emang hutan bambu, itu bambu rapat, pohon bambu itu rapat semua di Gunung Lembu itu di bawah. Pikir gue wajar lah kalau ular, apalagi ular kobra, karena ular kobra setahu gue tuh habitatnya emang di pohon bambu. Kayak gitu masuk ceritanya kan. Kalau emang si ular kobra ini penunggu, pikir gue, oh ya udah, berarti emang ular bener nih. Nah setelah dari situ bang, singkat cerita tuh gue pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah ini, gue sama teman gue yang cewek ini ke rumah gue. Nah setelah nyampe rumah, badan gue mulai berasa nih bang, mulai berasa nggak enak. Jadi seakan-akan tuh di bahu gue nih kayaknya sakit, kayak ada sesuatu nih di bahu gue. Nah teman gue yang cewek ini ngerti bang. Teman gue yang cewek ini orang Jampang, orang Sukabumi. Dia ngerti. Gue ditanya sama teman gue, ditepuk pundak gue. Gue tanya, kenapa? Enggak, di pundak lu nggak apa-apa kan? Badan lu nggak apa-apa sih, sehat kan? Sehat. Ada berasa apa-apa nggak? Ada sih, agak-agak aneh nih di bahu. Gue bilang bang. Oh ya udah, kata dia. Ya udah, gue sambil main HP tuh bang. Jadi posisinya cewek gue tuh di belakang gue di depan dia. Gue sambil main handphone. Gue diem-diem mikirnya, kok teman gue yang cewek kok diem aja sih nih? Iya kan, nggak ngobrol, nggak apa gitu. Gue pikir tidur kali. Pas gue nengok ke belakang bang, ini teman gue cewek, punggung gue lagi digini sama dia bang. Gue nggak ngerti dia maksudnya apaan. Jadi tapi nggak nempel posisinya, beda 5 jari kayak gini lah. Beginiin. Gue tanya dong, ngapain lu? Nggak apa-apa. Enggak, lu ngapain? Nggak apa-apa. Udah diem aja kata dia. Terus dia nanya lagi, berasa nggak kata dia? Berasa apanya? Iya di punggung lu. Makin berasa sih, gue bilang. Makin berasa sih, makin aneh nih gue bilang punggung gue. Oh ya udah, kalau gitu nggak apa-apa lah kata dia.
Maksud lu apaan sih? Gue masih belum ngerti tuh bang. Udah nggak apa-apa, biarin aja, anterin gue pulang yuk. Nah tiba-tiba teman gue ini minta anterin pulang bang. Jadi teman gue ini rumahnya di daerah Jakarta lah ya. Nah di daerah Jakarta ini gue anterin pulang. Itu selama perjalanan gue ngerasain bang, ngerasain di punggung gue ini makin berat gitu. Makin nyata tuh efeknya. Sampailah rumah teman gue anterin pulang. Terus gue pulang sendiri ke rumah gue, pulang lagi balik. Sampai akhirnya gue ke kamar gue tidur. Itu makin berasa bang. Jadi di punggung gue ini ketika gue tidur, gue gerak dikit nih bang, gerak dikit, ini di belakang gue kayak ada yang gerak banyak banget. Jadi gue gerak sekali, dia kayak gerak 3 kali gitu. Gue gerak sekali, dia kayak gerak 5 kali gitu. Itu ketika belakang gue ini gerak, itu sakit banget bang. Rasain tuh kayak ya kayak kita kesleo aja gitu, kayak kita ke kiri gitu, digerakin sakit banget. Sampai akhirnya gue nggak bisa tidur, udah gue diamin. Kebesokan paginya gue nggak bisa bangun bang. Dalam artian nggak bisa bangun bukannya lumpuh, bukannya. Gue bisa bangun tapi itu susah geraknya gitu. Nah akhirnya itu berlangsung sampai sehari kayak gitu. Besoknya lagi itu dua hari sama kayak gitu. Ketiga harinya masih sama, makin parah gue. Itu teman gue yang cewek nelpon. Nah teman gue yang cewek ini nelpon nih, yang orang Jampang, asli Jampang. Iya. Nelpon. Gimana kabar lu? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi gue lagi ngedrop nih. Gimana sih lu? Tadi lu bilang sehat. Ya maksudnya nggak masalah gitu, cuman badan gue sakit banget. Sampai gue ini susah buat bangun aja dari tempat tidur susah. Terus teman gue nganjurin kayak gini bang. Seingat gue tuh, coba lu minum air anget, terus lu bacain apa ya? Lu bacain kulhu atau al-fatihah gitu 3 kali. Lu minum, oke. Gue ikutin bang anjuran dia. Gue air hangat, gue bacain surat, terus gue minum. Itu masih sama bang efeknya, nggak ada ngaruhnya. Setelah itu hari ke-4 masih sama, hari ke-6 masih sama, hari ke-7 tepatnya seminggu bang. Lama ya? Sampai seminggu bang, gue sampai seminggu tuh susah buat bangun. Sampai gue, abang kata nih, buang air besar itu sampai susah. Untuk jongkoknya itu susah banget. Jadi yang gue rasain bang, di belakang gue ini kayak ada ular di dalam badan, tapi cuma di belakang, dia nggak ke depan. Jadi cuma di daerah belakang gue aja nih. Itu berasa di badan gue tuh kayak ada ular itu gerak aja. Di belakang, tapi di dalam. Di dalam tapi di belakang, dia nggak mau ke depan. Kalau di depan gue rasain aman-aman aja, di belakang doang nih. Jadi setiap gue gerak itu, wah dia kayak muter gitu ular gitu. Ya ular kan jalannya gitu bang ya. Wah itu sakit banget itu. Gue rasain kayak gitu. Pikir gue, ini gue flashback dulu bang ya ke belakang ya. Jadi gue flashback ke belakang. Gue punya orang tua, ini bukan orang tua kandung bang ya. Ini bokap lebih tepatnya. Jadi ini bokap. Jadi bokap pasti gue udah meninggal waktu ketika gue bayi. Dan nyokap gue nikah lagi. Dan bokap tiri gue ini agak lumayan ngerti bang soal hal-hal kayak gitu. Sampai bokap gue ini pun dia punya beberapa benda yang bisa dibilang benda pusaka mungkin kayak gitu ya. Gue yang untuk hal-hal kayak gitu gue kurang ngerti bang. Tapi yang jelas bokap gue ini ngerti sama hal-hal yang kayak gitu, dan dia pun punya beberapa benda pusaka. Dan ada beberapa benda pusaka dia yang pernah gue lihat sendiri, itu bentuknya batu bang. Jadi batunya itu ada 2 jenis batu yang gue pikir ini batu keren nih gitu. Takjub gue sama kehebatan batu ini. Yang pertama batu itu 2. Jadi 2 ini batunya kembar, dia bentuknya kayak biji salak. Nah ini batu kalau dilempar kayak dadu bang ya. Kalau kita lempar itu dia jalan bang batunya, nyamperin balik lagi ke kita. Kalau kita lempar 2. Tapi kalau kita cuma lempar 1, dia nggak gerak, batunya diam aja. Udah di situ aja. Tapi kalau kita lempar 2, itu jalan kayak kaki ngelangkah satu-satu gantian kayak gitu. Itu gue nggak ngerti itu gimana penjelasannya, gue nggak ngerti. Tapi itu gue ngeliat, dan itu di rumah gue jadiannya. Dan ada lagi satu lagi batu, dia warnanya hitam. Jadi kalau kita taruh mangkok, batunya taruh di mangkok, terus kita ambil, kita buang kemana aja, itu jatuhnya di mangkok itu lagi bang. Kayak gitu. Dan itu gue ngeliat sendiri kayak gitu. Dan
Tapi ini orangnya udah meninggal bang ya. Waktu gue udah meninggal. Setelah itu bokap gue meninggal itu kan, jadi saudara-saudara gue kan tahu nih bang, sudah bapak gue ini punya banyak benda-benda hal kayak gitu. Jadi orang-orang tuh pada pengen gitu. Jadi saudara gue tuh datang, mereka tujuannya pengen apa? Pengen minta barang-barang bokap gue yang kayak gitulah, gue nggak ngerti buat apaan gitu kan tujuannya. Jadi kata nyokap, lu datang ke sini cuma minta ginian doang. Orang mah doain, ngajiin gitu kan, minta buat ginian doang. Saking kecewanya nyokap gue sama saudara-saudara gue, dikeluarin lah semua barang-barangnya. Tuh ambil aja buat lu semuanya. Ya udah, tapi nggak diambil semua bang, ada beberapa yang ditinggalin. Nah, gue pernah dikasih sama nyokap itu sebuah batu cincin bang. Nah di saat itu batu cincin tuh lagi naik daun bang, tahun-tahun segitu tuh lagi naik daun, iya kan, batu-batu cincin lagi booming banget tuh. Akhirnya gue pikir, gue sih nggak suka bang sama hal-hal yang kayak gitu ya, sama batu-batu gitu. Tapi gue pikir karena biar nggak tren nih kayak orang-orang, gue ambil satu, dikasih nih buat lo. Aku kata nyokap, dikasih nih buat lo. Oke, gue ambil. Terus kata nyokap gue gini, hati-hati tapi itu ada setannya. Kata nyokap gue kayak gitu. Pikir gue kan, nyokap gue bercanda, karena nyokap gue tuh sering bercanda juga sama gue bang. Udahlah, gue pakai aja tuh bang, akhirnya batu. Gue pakai, gue keren juga. Itu jenis batunya itu kalau nggak salah pandan nanas apa pandan duri gitu. Pokoknya lumayan sih, keren juga nih. Udah bawa aja. Akhirnya gue pulang ke rumah. Itu bang, batu gue buat tidur tuh bang. Batu cincin yang gue pakai itu gue buat tidur. Itu dalam mimpi gue berantem bang. Mimpinya aneh, gue berantem sama kuntilanak. Dan mimpinya itu berasa nyata banget. Jadi setiap gue bangun tidur, gue tuh capek kayak orang habis berantem beneran, keringetan gitu, capek, ngos-ngosan. Pikir gue aneh banget sih ini mimpi. Ya udahlah. Hari kedua sama. Gue tidur dengan mimpi yang sama. Berantem lagi sama tuh kuntilanak. Hari ketiga sama lagi bang mimpinya. Gue berantem sama kuntilanak. Gue pikir capek nih kayak gini terus kan. Setiap bangun tidur ngos-ngosan. Orang kan tidur pengen istirahat ya biar badannya enak. Tapi ini kok malah ngos-ngosan. Akhirnya gue pikir, gue inget omongan nyokap nih. Hati-hati tuh ada setannya. Pikir gue, mungkin dari batu ini kali ini. Gue copot tuh batu bang. Gue taruh lah, gak gue pakai. Besoknya gue tidur tanpa batu. Itu nyaman bang tidur. Nyaman. Gak ada mimpi aneh-aneh gitu. Sampai waktu seminggu, gue penasaran lagi bang. Udah seminggu nih gue aman bang, gak ada mimpi-mimpi kayak gitu lagi. Gue pakai lagi bang, gue coba lagi sehari nih. Gue coba lagi, gue buat tidur. Masih sama gak mimpinya? Mimpi itu datang lagi bang. Setelah gue pakai itu, gue buat tidur. Mimpi itu datang lagi. Sama persis mimpinya, gue selalu berantem sama kuntilanak. Jadi gue berinisiatif pemikiran gue, berarti gue berantem sama setan yang di sini kali ini, gue pikir. Ya udah akhirnya gue nggak pakai tuh bang. Akhirnya udah gue taruh aja tuh batu. Gue taruh, udah nggak gue apa-apain. Nah, gue balik lagi ke cerita yang tadi gue pulang. Yang gue rasain ada ular. Pikir gue, ini kayaknya ular. Gue kayak inget sama cerita kawannya kawan gue yang katanya kalau situ penunggunya ular. Masuk nih bang, iya kan, alurnya masuk nih. Apa mungkin penunggunya masuk ke gue, gitu kan? Tapi pikir gue, coba aja deh, mungkin itu bener juga. Gue kayak inget sama nyokap, awas hati-hati batunya ada setan. Jadi gue berpikiran liar nih bang. Gue berpikiran liar, kalau gue pakai batu itu, gue mimpi berantem mulu sama setan, sama si kuntilanak. Gue coba deh, gue pakai batu tuh bang. Gue pakai, gue bawa tidur. Itu gue tidur nyaman bang. Gue pakai batunya, tapi gue nggak mimpi berantem sama setan. Yang biasanya gue pakai selalu mimpi berantem. Ini enggak. Tapi gue, kok ya enggak ya. Dan anehnya lagi, pas pagi-pagi gue bangun tidur, itu badan sehat. Itu nyaman bang, enteng, kagak ada yang namanya rasa sakit-sakit lagi, itu nggak ada. Yang tadinya gue rasain di badan gue kayak ada ular gerak itu hilang sama sekali. Setelah gue tidur pakai batu itu, kayak gitu. Tapi ini bukannya gue percaya dengan keajaiban batu itu, bukan bang ya. Gue nggak mau dibilang orang yang percaya sama hal kayak gitu. Ya percaya sih percaya, tapi gue nggak mau
terbawa banget lah dengan hal-hal kayak gitu. Tapi pikir gue ya mungkin juga sih. Mungkin karena batu ini harus jadian, jadi pikiran gue tuh mungkin setan yang di batu ini berantem sama setan yang di badan gue. Pikir gue, jadi mereka dua-duanya mati. Pikir gue kayak gitu bang. Oh. Pikir gue kayak gitu. Itu analogi gue kayak gitu bang. Pikirannya. Nah setelah itu ya udah, penting intinya gue udah sehat gitu kan. Gue udah sehat, gue udah enak, ya udah. Akhirnya cincin gue lepas lagi bang. Cincin gue lepas, gue taruh. Nah setelah itu gue ngerasain nyaman, gue ngerasain nyaman, udah. Intinya dari segala kejadian di situ udah aman, udah gue lewatin. Tiba-tiba temen gue itu telepon gue lagi, yang cewek. Yang cewek itu. Woi gimana lu? Udah sehat? Oh udah, alhamdulillah nih. Yang di badan lu gimana? Alhamdulillah udah sehat juga. Oh syukur deh. Nih gue mau cerita nih, kata dia. Entah apaan? Ya sebenarnya gue tahu sih sebenarnya apa yang ada di badan lu, kata dia. Itu ular. Lu kenapa nggak bilang? Gue bilang. Soalnya gue ngerasain banget nih di badan gue. Emang bentuknya kayak ular. Gerak-gerakannya gitu. Iya. Terus lu kenapa nggak cerita? Ya gue takut lu panik atau gimana. Oke, masuk. Nah setelah itu aman kan? Aman. Lu tahu nggak kenapa lu bisa kayak gitu? Kenapa? Ya waktu pas lu lewat petilasan yang Ki Jonggrang itu, yang gua nginjek batu bang. Di situ katanya mulainya. Jadi ternyata si batu ini itu semacam kayak apa ya? Gua nggak ngerti apa fungsinya. Tapi dia ngelasin batu itu salah satu penyebabnya. Lu nginjek batu itu pecah. Itu batu sangat penting buat penunggu-penunggu di situ. Oh. Sedangkan batu itu gue injek pecah. Nah mungkin karena batu itu gue injek pecah, dan batu itu sangat penting buat makhluk-makhluk situ, mungkin jadi pada nggak suka sama gue bang. Tapi kan gue nggak sengaja bang ya ngelakuinnya. Karena kita kan posisi jalan malam, dan gue nginjek batu juga nggak sengaja pecah gitu. Mereka pada nggak suka sama gue. Oke lah. Nah semenjak itu makanya gue mulai tuh ngerasain namanya ular di badan gue. Terus ngerasa ya yang tadi gue ceritain lah bang. Pokoknya selama seminggu itu gue nggak bisa bangun, sampai akhirnya gue pakai batu itu, dan akhirnya gue bisa lumayan agak sehat lah, lumayan jadi langsung sehat gitu. Dan kawan gue yang cewek itu ceritanya begitu. Gue pikir lagi, apa iya gue bilang. Tapi pikir gue masuk sih. Masuk bang. Ceritanya gitu, dari cerita dia, terus apa yang gue rasain itu masuk. Dan yang lebih masuknya lagi, yang di badan gue itu ular. Dan ular ini apa yang diceritain sama kawan gue, bahwa penunggu situ bentuknya ular kobra. Nah itu masuk. Nah setelah itu, nah pulang dari Gunung Lembu itu bang, jadi di kamar gue itu posisinya kan di kamar belakang tuh jarang gue pakai bang. Itu gue pakai buat naruh barang-barang yang udah nggak kepake. Tapi di situ ada cermin bang, ada cermin. Nah gue iseng-iseng aja bang, waktu itu malam-malam gue iseng-iseng, gue ngaca posisi, tapi lampu gelap ya posisi. Posisi lampu gelap tapi masih ada cahaya kelihatan dari kamar yang satu lagi. Gue ngeliatin ke kaca aja bang, ngeliatin ke kaca. Gue juga nggak tahu bang kenapa gue bisa ngeliatin kaca itu. Lah gue ngeliatin kaca, ini di belakang gue muncul bang, muncul si kuntilanak. Tapi gue nggak tahu ya itu kuntilanak yang dari batu itu apa dari mana, gue nggak tahu. Gue liatin, apaan di belakang gue nih? Itu di kaca muncul bang, itu kelihatan sama gue jelas. Waduh, tapi mukanya nggak kelihatan bang ya, jadi ketutupan rambut gitu. Astagfirullahaladzim, gue bilang apaan ini? Gue nengok ke belakang, nggak ada bang, nggak ada. Tapi auranya tuh berasa, gue bilang, berasa banget. Gue ngeliat ke kaca, ini nggak langsung ada bang, dia nggak langsung ada. Tapi penampakan dia tuh mulai dari buram, lama-lama jelas, kayak gitu lagi. Ada lagi, gue nengok ke belakang, hilang lagi bang, nggak ada lagi. Merah, putih. Kalau ini putih. Itu apaan? Udahlah, gue pikir selesai. Gue balik lagi ke kamar gue, nggak mau ambil pusing lah soal kayak gitu. Nah setelah itu biasa lagi tuh bang, sampai jadi gue punya saudara
punya saudara itu punya anak kecil sekitar umur 2 atau 3 tahun ya. Itu main ke kamar gue. Dia ngeliat ke arah kamar gue yang belakang. Tiba-tiba kabur. Takut. Gue bilang, sini. Enggak takut. Kenapa ya? Ada setan katanya. Ponakan gue tuh bilang ada setan katanya, Bang. Udah tahu. Nah kalau gue kan berpikir, kalau anak kecil mungkin bisa ngeliat karena mereka masih suci gitu ya. Masih belum tahu dosa atau apa-apa. Masa iya dia bisa ngelihat, gue pikir kan gitu kan Bang ya. Terus gue ajak lagi, ayo masuk. Dilihat lagi, tuh katanya. Ada lagi. Keluar lagi Bang, ponakan gue. Cabut, gak berani dia. Sampai sekarang pun itu masuk ke kamar gue gak berani. Paling cuma masuk depan pintu. Terus asal dia ngeliat ke pintu kamar belakang, kabur. Sampai sekarang. Kayak gitu. Dan gue pikir, oh ya udah. Sampai akhirnya pernah gue gue masuk ke belakang, gue ngoceh sendiri aja tuh Bang. Gue nggak bisa ngelihat. Cuman karena dari kejadian yang pertama gue ngelihat ada, terus gue nengok ke belakang hilang, terus dari keponakan gue main, sampai dia ngelihat katanya, gue inisiatif bilang gini aja. Kalau emang lu ada di sini, lu betah di sini, silakan, nggak apa-apa. Yang penting lu jangan ganggu gue, jangan ganggu orang sekitar sini. Silahkan kalau lu mau di sini, nggak apa-apa ya. Karena gue berpikir gini Bang, ini kamar belakang emang jarang dipakai. Karena gue naruh buat barang-barang yang nggak kepake, barang-barang bekas gitu kan. Jadi jatuhnya buat gudang gitu Bang. Jadi gue pikir wajar lah kalau dia suka di sini, karena tempatnya emang kotor, kayak gitu. Pikir gue ya udahlah, kalau mau lu suka di sini, nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu gue, jangan ganggu warga sekitar. Udah, kayak gitu. Dan gue berpikirnya, apa ini balik lagi Bang kayak yang tadi. Ini setan dari mana sih kata gue, apa dari batu, apa dari gunung, gue bilang. Yang dari gunung ikut ke gue terus. Tapi gue berpikirnya ya udahlah nggak apa-apa, selama lu nggak ganggu gue dan warga sekitar silahkan. Kayak gitu Bang. Dan gue punya om Bang ya, punya om, dia suka batu. Terus dia nanya sama gue, San, punya batu nggak lu? Ada no Bang, gue bilang. Batu tapi cuma satu. Pandan bukan? Iya pandan, tapi pandan duri apa pandan nanas gitu. Buat gue dong. Ya udah Bang, bentar ya. Gue ambilin Bang buat dia. Nih. Dipegang. Wah, bagus juga nih kata dia. Ikatannya ikatan tua tuh Bang. Terus gue bilang gini Bang, tapi hati-hati Bang ya. Jangan buat apa-apa. Terus soalnya kayaknya ada makhluknya tuh, gue gituin. Elah apa sih kata dia. Ya hati-hati aja Bang. Oke. Dipakai Bang. Pas besoknya dia cerita sama gue, dia ngalamin hal yang sama sama gue. Oh, mimpi juga. Mimpi berantem sama kuntilanak. Apa yang gue rasain tuh dirasain juga sama om gue. Kayak gitu Bang. Jadi pendakiannya itu ya dari pendakian Gunung Lembu, gue dari nginjek batu petilasan sampai gue pulang ke rumah, sampai dibawa badan gue tuh ada ular berasa semua itu, sampai akhirnya gue inget pakai batu dari nyokap, sampai akhirnya gue bisa sembuh. Batu itu gue lepas lagi, sampai gue kasih lagi ke om gue. Ternyata batu itu masih sama Bang, kayak gitu. Setiap orang yang pakai batu itu kalau tidur mimpinya sama kayak gue, selalu berantem sama kuntilanak. Dan itu masih dipakai sama om sampai sekarang? Sekarang nggak dipakai, jadi cuma ditaruh aja, sama kayak apa yang gue lakuin. Nggak pernah dipakai, tapi tetap dirawat sama dia, tapi nggak dipakai. Kayak gitu aja. Nah mungkin ini ceritanya jadi bukan cerita total pendakian mungkin Bang ya. Soalnya ada flashback dari cerita bokap atau apa gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja kali Bang ya ceritanya. Cukup serem juga Bang ya. Lumayan lah Bang. Itu ya gara-gara. Jadi kalau menurut mitos atau menurut cerita temennya ini, si ular ini nih jelmaan apa sih Bang? Nah, waktu dia cerita di sana itu ceritanya nggak detail banget sih Bang. Dia cuman bilang kalau bisa, kalau yang pas pertigaan itu, ya lo kalau bisa mah kalau naik malam, dia bilangnya gitu. Kalau naik malam kalau bisa jangan lewat kiri, karena di kiri itu ada penunggunya, itu bentuknya ular kobra.
Itu dia bilang itu penunggu. Nah, jelmaan dari mana atau apa dia nggak cerita. Dia cuma bilang seperti itu aja. Jadi mitos di situ itu jalur sebelah kiri itu penunggunya ular kobra. Nah, seperti itu aja, Bang. Ya, cuma kesalahannya cuma menginjak itu aja ya. Nah, injak batu sampai pecah itu doang. Tapi nggak sengaja. Gitu. Tapi Ya, dari awal juga udah kayak burung gagak apa jalak itu tadi kan udah itu udah pertanda juga. itu, Bang. Dari situ udah pertanda aneh ya kan. Dari burung gitu, dari burung jalak itu. Burung kalau burung normal kan kita usir pasti pergi. Benar. Ini kok malah nyamperin gitu. Dan nyamperinnya itu malah ngeliatin kita terus. Di situ udah mulai pertanda aneh, tapi kan gue berpikir positif. Jadi kalau gue gini, Bang, orangnya. Ketika gue naik gunung, gue selalu harus berpikir positif. PMA-nya gue itu harus gue kuatin. PMA itu positif, mental sama attitude, Bang. Betul. Jadi positif itu dari pemikiran gue, apapun yang terjadi gue selalu berpikir positif. Dan mental gue harus kuat gitu. Ketika gue ngadepin hal-hal yang di luar nalar, ya gue harus kuat. Dan attitude gue ini ya ada adab ya, Bang ya. Attitude itu ketika kita kemanapun ya jaga adab lah, kita di situ tamu. Jadi lu berlakulah selayak tamu, kayak gitu aja sih, Bang, kalau gue. Terus sekarang setelah batu itu lepas dari Bang Hasan kan dikasihin ke omnya, udah nggak ada lagi itu gangguan. Aman, udah nggak ada lagi. Tidur ya aman, nggak pernah mimpi-mimpi kayak gitu lagi. Sampai sekarang udah aman sih, Bang. Kayak gitu. Tapi waktu kena yang di kayak berasa ada ular di belakang itu nggak berusaha buat berobat atau ke orang pintar atau gimana gitu, Bang? Kalau gue gini, Bang, gue jangankan penyakit kayak gitu ya, penyakit medis pun gue nggak pernah, Bang, namanya ke dokter. Gue nggak pernah, Bang, masuk rumah sakit. Gue masuk rumah sakit cuma sekali-kalinya waktu gue SD ketabrakan mobil. Gue 4 hari koma di rumah sakit, gue 2 minggu. Itu muka gue hancur kelas 2 SD. Jadi gue keseret mobil. Kayak gitu, Bang. Jadi kalau untuk apalagi sampai gue kena penyakit kayak gitu terus gue lari-lari ke orang-orang pinter gitu, kayaknya gue pribadi sih nggak usah lah. Gitu, Bang, pikir gue kayak gitu sih, Bang. Mending mendekatkan diri sama yang di atas. Bener, Bang. Jadi gue berusaha berdoanya, mintanya ya sama yang di atas aja lah. Kayak gitu aja sih, Bang. Ada sih beberapa teman yang nganjurin gitu, coba lu sini, enggak ya, berobat ke Gus aja. Ini Gus itu, kiai ini kiai itu katanya. Ada yang gitu kayak kan, gitu, ada kayak banyak. gitu. Jadi alhamdulillah ya, Bang ya, nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi setelah itu ya. Alhamdulillahnya nggak ada, Bang. Ya walaupun ada tapi bukan efek dari situ gitu. Beda lagi. Ya. Dan keponakannya itu mungkin siapa keponakan yang 2 tahun itu yang lihat dia hanya bilang setan aja gitu. Dia cuma sambil nunjuk tuh setan langsung pergi. Gitu. Sampai sekarang nggak ada lagi itu. Sampai sekarang masih, Bang. Masih. Sampai sekarang keponakan gue itu nggak berani masuk. Nggak berani masuk sampai sekarang. Jadi kalau dia tuh mau masuk ke kamar gue, dia cuma di depan pintu aja, nggak berani masuk sampai sekarang. Berarti masih ada dong, Bang? Ya nggak ngerti, tapi gue nggak ngerasain hal-hal yang aneh sih, Bang. Kalau gue pribadi ya, gitu. Tapi gue pernah ada teman cerita, Bang Hasan itu belakang rumahnya kalau lewat situ serem banget. Serem kenapa? Iya kayak ada apa tahu kalau lewat situ. Biasa aja, gue aja yang di dalam aja biasa aja, masa lu yang di luar serem? Nggak bener, Bang, kalau lewat belakang rumah tuh kayaknya ada yang aneh aja katanya. Itu teman gue, Bang, itu belum lama cerita kayak gitu dia. Dan kalau keponakan gue sampai sekarang masih kayak gitu, masih takut, masih nggak berani mau masuk ke kamar gue. Oke, berarti ini si hantunya ini cuma menumpang aja. Mungkin meneduh atau gimana gitu. Maksud buat mengganggu karena mungkin si keponakan ini masih suci, ya belum ada dosa gitu. Jadi dia bisa melihat itu tadi. Iya, benar itu, Bang. Terakhir, Bang, mungkin ini belum pernah lagi nih naik ke Gunung Lembu setelah kejadian itu. Belum, Bang. Itu pertama kali dan terakhirnya itu. Sampai sekarang belum pernah lagi untuk ke sana. Oke. Ya, Bang Hasan, cukup menegangkan ceritanya. Awal biasa aja, tapi terakhirnya nih, waduh, endingnya mencekam. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, mungkin untuk ini dari pribadi sendiri, Bang ya, karena setiap orang kan persepsinya pasti beda-beda, Bang ya. Balik lagi ke yang tadi udah gue sampein, ketika kita ngalamin hal-hal yang kayak gitu ya, kalau bisa
kita cukup percaya aja sih sama yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa Dia tuh bisa ngejaga kita gitu. Dan walaupun dengan bantuan orang lain ya itu hanya perantara aja, hanya perantara sebagai pengobat kita aja. Dan yang tadi gue bilang, ketika kita berkunjung ke tempat-tempat yang bukan tempat kita ya berlayaknya sebagai tamu lah, bersikap sebagai tamu, bahwa kita di situ tamu, kita bukan tuan rumah. Jadi ya tolong yang tadi Bang, PMA kita dijaga, kita harus tetap berpikiran positif, mental kita harus kuat ketika menghadapi sesuatu hal yang di luar nalar, dan attitude yang harus dijaga. Itu aja, semoga dengan kita jaga PMA kita itu ya bisa terhindar lah dari hal-hal yang seperti itu. Gitu aja Bang. Oke, mantap Bang Hasan. Nah JPacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Hasan. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ingatkan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, mistis, mencekam, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hasan, terima kasih. Oke, Aduh, sama-sama. udah bengep-bengep nih, kayak udah ngantuk Bang ya. Sampai jumpa.